wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davila Amalia Febrianti dengan NIM 24882013015 kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari salah satu karya prosa fiksi, yaitu novel. Novel yang saya ambil ada dua, yaitu novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dan novel Belenggu karya Armin Jepane. Novel Salah Asuhan menyajikan sebuah kisah seorang pemuda asal Minangkabau yang sangat tertarik dengan budaya barat. Ia bernama Hanafi. Hanafi mencintai seorang perempuan asal Belanda dan berniat ingin menikahinya. Ia bernama Corrie Debussy yang mampu menarik Hanafi untuk meninggalkan identitas aslinya dan berganti menjadi identitas Belanda, serta ia berganti nama menjadi Christian Han. Dalam novel ini, permasalahan yang paling menonjol adalah pertentangan adat asli dengan adat barat yang menyebabkan tokoh utama dalam novel tersebut mengalami akibat yang fatal. Berbeda dari novel sebelumnya, novel Belenggu karya Armin Jepane menyajikan sebuah kisah rumah tangga Sukartini dan Sukartono yang tinggal serumah tetapi mereka tidak saling bersapa atau tidak berkomunikasi. Sehingga permasalahan yang muncul lebih kompleks karena tokoh utama tersebut terbelenggu dengan perasaannya masing-masing di masa lampau. Meskipun dua novel tersebut terbit dalam waktu yang berbeda dan mewakili dua lembaga sastra yang berbeda, yaitu Balai Pustaka dan Pujangga Baru, keduanya menghadirkan potret konflik batin yang mendalam yang dipicu oleh isu-isu modernitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian intertekstual untuk mengungkapkan persamaan, perbedaan, dan khususnya hubungan hipogram dan teks penerus antara novel Salah Asuhan dan novel Belenggu. Melalui pendekatan ini, saya akan menganalisis bagaimana tema utama seperti permasalahan kawin campur dan dilema modernitas dikembangkan dan direspon. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Salah Asuhan, yaitu Hanafi dan Corrie, dan Sukartono dan Sumartini pada novel Belenggu. Dengan tujuan untuk melihat bagaimana pergeseran cara pandang pengarang dari determinisme tragis ala Muiz menuju kompleksitas psikologis ala Armin Jepane. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai evolusi narasi konflik identitas dan modernitas dalam kanon sastra Indonesia. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena hasilnya merupakan kalimat, kata-kata, ataupun paragraf, bukan angka, bukan statistik. Pendekatannya menggunakan pendekatan intertekstual berdasarkan teori dari Julia Kristeva. Sumber datanya diambil langsung dari buku novel Salah Asuhan dan novel Belenggu karya Armin Jepane. Datanya berupa kutipan-kutipan yang menunjukkan adanya dilema identitas, permasalahan, terus baik secara nyata maupun tidak nyata atau tidak langsung. Terus ada bagian-bagian cerita yang menghubungkan adanya pertentangan nilai tradisional dengan modernitas pada tokoh utama. Hai, saya tag videonya beda hari, mohon maaf ya Bapak, karena kemarin itu saya ada urusan dulu, makanya saya tidak bisa melanjutkan tag videonya. Nah, sebelumnya saya menggunakan kerudung pink, kacamata hitam, dan baju pink. Sekarang kacamatanya warna peach, kerudungnya warna hitam, bajunya tetap warna pink. Selamat menonton ya, dadah! Bagian selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada perubahan isu perkawinan campuran yang berasal dari peristiwa nyata ke belenggu kiasan. Poin pertama yaitu pada novel Salah Asuhan yang membahas tentang perkawinan campur sebagai sanksi sosial.
Dalam novel Salah Asuhan, perkawinan campuran digambarkan secara nyata melalui pernikahan Hanafi dan Cory Debussy. Peristiwa ini menjadi pemicu utama terjadinya permasalahan yang sangat besar dan rumit. Sejak kecil, Hanafi sekolah bersama orang Barat sehingga ia terbiasa akan hal-hal yang berhubungan dengan budaya Barat. Oleh karena itu, Hanafi mempunyai keinginan yang sangat besar untuk membuang identitas Bumiputra dan diganti dengan identitas Barat. Konflik yang dialami oleh Cory dan Hanafi bermula setelah pernikahan mereka digelar tanpa siapapun yang tahu kecuali dua orang yang menjadi saksi. Mereka dikucilkan oleh bangsanya masing-masing. Bahkan di tempat mereka yang sekarang ditempati pun tidak ada yang ingin bergaul dengan mereka. Konflik batin Hanafi mulai terlihat jelas pada saat Hanafi berprasangka buruk kepada istrinya dan menuduh istrinya selingkuh dengan pria lain dengan bukti puntung rokok yang masih baru. Padahal puntung rokok tersebut bekas Tante Lien, yaitu Tante Lien itu adalah orang yang suka menyalurkan wanita kepada pria hidung belang. Peristiwa itu memicu emosi Hanafi dengan darah yang mendidih tanpa mencari tahu kebenarannya. Akibatnya, Cory dan Hanafi berdebat hebat, yang pada akhirnya Hanafi merasa menyesal telah membuang identitas aslinya. Kutipan dialognya yaitu, "Apakah keuntunganku masuk dipersamakan dengan bangsa Eropa? Bangsaku sendiri, bangsa Melayu, menjauhkan diri daripadaku. Bangsamu, bangsa Eropa, memandang jijik kepada diriku. Janganlah bangsamu yang masuk lapisan di atas, sedang penduduk kampung asal tersebut, bangsa Eropa, memandang dirinya jauh di atas diriku dan tiadalah suka mereka bergaul dengan aku." Nah, penggalan dialog tersebut menyatakan bahwa Hanafi merasa menyesal membuang identitas bangsanya demi bangsa lain hanya karena memperjuangkan cintanya. Kesalahan Hanafi memilih gaya hidup kebarat-baratan secara keseluruhan mengakibatkan kegagalan memperoleh penerimaan secara mutlak oleh bangsa barat. Konflik yang dialami oleh Hanafi memicu sanksi sosial atas perbuatannya sendiri. Penekanan adat ditolak, diasingkan oleh bangsa barat karena mengganti identitasnya. Lalu diakhiri dengan kematiannya sebagai sanksi atas pelanggaran secara hukum yang berlaku. Selanjutnya, poin kedua yaitu penderitaan psikologis diakibatkan oleh modernitas, yaitu pada novel Belenggu. Pada novel Belenggu melakukan perubahan kiasan terhadap permasalahan kawin campur. Dalam hal ini, konflik tidak berpusat pada perdebatan latar belakang kewarganegaraan, tetapi pada modernitas dan belenggu batin dalam konteks modern. Pernikahan Dr. Soekartono dan Sumartini adalah perkawinan modern, di mana dorongan ego modernitas menjebak mereka dalam keterasingan berkomunikasi. Mereka saling menaikkan ego masing-masing untuk tidak saling mengajak bicara satu sama lain. Sekalipun mereka ngobrol, mereka akan bertengkar hanya karena mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Konsep modernitas pada novel ini dominan berfokus pada perubahan sikap Sumartini yang yaitu bentuk penolakan terhadap peran istri tradisional dan tuntutan kebebasan serta kesetaraan dengan Soekartono. Kutipan dialognya yaitu, "Tono, engkau mengaku hendak menjadi kawan, tetapi engkau tiada membantu, malahan engkau menghalangi kalau ada orang yang memanggil aku. Engkau enggan menuliskan namanya, bahkan engkau enggan lupa, engkau benci menolong menuliskannya. Tetapi kalau kawanmu yang menelpon, mengajak engkau ke pesta, terus saja engkau ingat. Tini, memang mengapa pula tidak? Engkau boleh keluar-keluar, mengapa aku tidak? Apa bedanya engkau dengan aku? Mestikah aku diam-diam menjadi nona penjaga telepon? Dekat-dekat telepon? Aku kawin bukan hendak menjadi budak suruh-suruhanmu. Buat apa bujang sebanyak itu di sini?" Nah, penggalan dialog di atas menunjukkan bahwa Tini meminta kesetaraan dan kebebasan diri agar tidak ada larangan untuk dirinya. Tono terlalu obsesi dengan ambisinya menjadi dokter panggilan, sedangkan Tini hanya ingin suaminya itu berdiam diri di rumah. Sesungguhnya, Tini cemburu dengan perempuan-perempuan yang menjadi pasien Tono. Demikian, Tini menyetarakan dirinya dengan Tono untuk menghilangkan rasa cemburu kepadanya. Nomor 2 yaitu representasi modernitas dari pemujaan identitas menuju konflik batin yang mendalam. Poin pertama yaitu ada pemujaan dan kehancuran identitas dalam novel Salah Asuhan. Modernitas dalam novel Salah Asuhan dipandang sebagai tujuan tunggal yang mengharuskan Hanafi membuang total adat Minangkabau setelah terpengaruhi oleh budaya barat. Ia melihat adatnya sendiri sebagai adat kampungan yang ketinggalan zaman dan harus ditinggalkan serta tidak ada kemajuan. Berbeda dengan adat barat yang menurutnya sebagai pilihan terakhir untuk mencapai kemajuan hidup.
Modernitas yang tergambar dalam novel Salah Asuhan terlihat saat prosesi pernikahan Hanafi dan Rapiah. Hanafi menolak keras pernikahannya menggunakan adat Minangkabau. Ia ingin menggunakan adat barat yang sangat dijunjung tinggi budayanya. Kutipan narasinya yaitu seperti ini. Pangkalnya dari Hanafi, ia berkata, kaum muda. Pakaian mempelai secara masih dilazimkan sekarang di negerinya, yaitu pakaian secara zaman dahulu disebutkannya. Anak komedi Istanbul. Setelah timbul pertengkaran di dalam keluarga pihaknya sendiri, akhirnya diterimalah bahwa ia memakai smoking, yaitu jas hitam dan celana hitam dengan berompi dan berdasi putih, yaitu pakaian adat barat. Nah, belum puas Hanafi bertingkah dengan pakaiannya sendiri, ke pihak perempuan ada pula ia menyampaikan permintaan supaya pengantin perempuan jangan pula digilakan dengan anak joget yang berubah-ubah itu, melainkan dimintanya supaya pengantin perempuan itu keluar dengan pakaian sederhana saja, yaitu berbaju pendek gunting priangan dengan sanggur rambut, tidak boleh dihiasi sesuatu apa lain daripada sisir hiasan dari kulit penyu atau sesuatu tusuk kundai yang amat sederhana saja. Nah, dari dua penggalan narasi tersebut menunjukkan adanya peristiwa pertengkaran keluarga pihak laki-laki untuk menentukan adat istiadat yang akan dipakai saat prosesi pernikahan Hanafi dan Rapiah. Hanafi berisi keras ingin menggunakan adat barat yang selalu ia sanjung, sedangkan pihak lainnya berkeinginan untuk memakai adat Minangkabau sesuai dengan kebiasaannya. Hal tersebut mencerminkan bahwa perubahan sikap dan perilaku Hanafi benar-benar total membuang adatnya sendiri. Disebutkannya sebagai kaum muda terpelajar, tetapi ia sendiri yang menjatuhkan julukan itu dengan sikap perilaku yang sepenuhnya sudah terpengaruh oleh adat barat. Poin kedua yaitu kritik terhadap konflik batin yang mendalam dalam novel Belenggu. Novel Belenggu menjadi perantara bagi Armin Spane untuk menganalisis lebih rinci dan menyeluruh terhadap novel Salah Asuhan. Modernitas bukan hanya sebagai tren gaya hidup, tetapi telah menjadi perubahan sangat mendalam terhadap sanksi sosial menuju sanksi psikologis. Tergambar dalam novel ini, tokoh utama berhasil mendapatkan keinginannya masing-masing. Namun, di balik keberhasilannya, Sukartono dan Sumartini tetap mengalami kegagalan personal dalam aspek komunikasi rumah tangga. Perubahan tema ini menggeser fokus sanksi sosial menjadi sanksi psikologis atau kekosongan batin antara Sukartono dan Sumartini. Novel Belenggu seolah memberikan pernyataan lanjutan. Apa konsekuensi modernitas bagi mereka yang berhasil mencari materi? Jawabannya adalah belenggu batin yang diakibatkan oleh modernitas itu sendiri. Ditandai dengan kematangan sastra Indonesia dalam mengangkat permasalahan jiwa modern. Nah, kesimpulannya, kajian intertekstual ini menunjukkan adanya perubahan dan pergeseran tema dari sastra modern Indonesia. Novel Salah Asuhan secara langsung menggambarkan peristiwa yang terjadi akibat adanya perkawinan campur dan pertentangan adat yang berakhir dengan kehancuran hidup tokoh utama. Konflik batin dalam novel Salah Asuhan digambarkan secara langsung dengan penyesalan serta sanksi sosial. Sebaliknya, novel Belenggu memberikan respon dan mengubah dari perkawinan campuran menjadi belenggu batin yang bersifat psikologis dan personal. Secara keseluruhan, novel Belenggu berfungsi sebagai kritik terhadap novel Asuhan dengan fokus menyoroti modernitas hanya memberikan kemajuan fisik, bukan emosional. Nah, rekomendasinya yaitu yang pertama, melakukan kajian lintas genre, yaitu melakukan penelitian dengan pendekatan intertekstual dari novel-novel seangkatan di era Pujangga Baru, seperti novel Tenggelamnya Kapal Pandarwich, untuk menganalisis lebih lanjut dan terperinci perkembangan konflik batin pada era tersebut. Yang kedua, meneliti tokoh pendukung, melakukan analisis terhadap tokoh pendukung perempuan dengan pendekatan intertekstual yang mengacu pada perubahan perilaku karena adanya konflik batin, serta bagaimana idealisme perempuan Indonesia dalam menghadapi dunia yang modern. Yang ketiga yaitu konteks filsafat, penelitian terhadap pengaruh budaya Barat terhadap gambaran konflik batin dalam novel Belenggu sebagai balasan tradisi kritik secara tertutup dalam novel Salah Asuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas dan bertele-tele. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.